Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para dokter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam kitab Da'awat dan kita masuk pada bab ke-49, bab ad-du'ai indal wudu', bab berdoa ketika berwudu. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, qala haddatsani Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, beliau berkata, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda'a bihi. Nabi suatu hari meminta didatangkan air. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air tersebut. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian setelah berwudu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mendoakan seorang sahabat, kata Nabi SAW, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir, ya Allah ampunilah li Ubaid Abi Amir. Itu salah seorang sahabat. Wa ra'aitu bayadha ibtayhi, dan Abu Musa al-Asy'ari berkata, aku melihat putih kedua ketiak beliau. Ya, bisa jadi Rasulullah SAW menggunakan rida atau Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang terlihat ketiak beliau ketika beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau juga faqala, Rasulullah juga berkata, Allahumma ja'alhu yaumal qiyamati fawqa katsirin min khalqika minan nas. Ya Allah, jadikanlah Ubaid Abi Amir, jadikanlah ia pada hari kiamat kelak di atas banyak dari manusia-manusia ciptaanmu. Tapi ini hadis dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab doa indal wudu, doa ketika berwudu. Bukan maksudnya doa setelah berwudu. Karena doa setelah berwudu sebagaimana dalam hadis, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian juga dalam riwayat, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa setelah berwudu. Ini tapi maksud Imam Bukhari bukanlah doa setelah berwudu, tetapi maksudnya adalah doa ketika setelah berwudu. Ini isyarat bahwasanya dianjurkan ketika seorang ingin berdoa, dia berwudu terlebih dahulu. Ini lebih afdal. Dan setelah dia berwudu, seandainya dia ingin mendoakan seseorang, maka boleh, sebagaimana dicontohkan dalam hadis ini. Nabi setelah berwudu, kemudian Nabi mendoakan sahabat yang bernama Ubaid Abu Amir, maka Rasulullah SAW mendoakan dia dengan doa yang kalau kita perhatikan, doa ini semua terkait dengan hari kiamat, tentang akhirat. Rasulullah SAW berkata, Allah maghfir li Ubaid Abi Amir, ya Allah ampunilah Ubaid bin Abi Amir. Ubaid Abi Amir, ini doa yang sangat penting, itu mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah berdoa lagi, Allahumma ja'alhu yaumal qiyamati fawqa katsirin min khalqika minan nas. Ya Allah, jadikanlah dia Ubaid Abi Amir ini pada hari kiamat kelak menjadi unggul di atas banyak hamba-hambamu yang kau ciptakan pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW ketika berdoa mengangkat kedua tangannya. Ini dalil bahwasanya disunahkan seorang ketika berdoa, hukum asal adalah mengangkat kedua tangan. Kapan seorang berdoa, hukum asal dia mengangkat kedua tangan. Sebagaimana pernah kita bahas, kecuali pada kondisi-kondisi yang dimana diriwayatkan Nabi berdoa tanpa mengangkat kedua tangan.
Dan Nabi SAW ketika berdoa, beliau mengangkat kedua tangan dengan sungguh-sungguh sampai terlihat ketiak putih, dua ketiak beliau. Seandainya beliau tidak mengangkat sungguh-sungguh, mungkin putih ketiak tidak kelihatan. Ini menunjukkan seorang boleh berdoa sambil mengangkat kedua tangan sungguh-sungguh meskipun bukan istisqa, meskipun bukan doa minta hujan. Jika seorang berdoa mengangkat kedua tangan sehingga terlihat putih dua ketiak, maka tidak jadi masalah, bahkan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ad-du'ai idza ala aqabatan. Ya. Bab berdoa ketika seorang naik di atas tempat yang mendaki, ya. Seorang naik di atas tempat yang mendaki, apa doa yang dia ucapkan? Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Uthman an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, suatu hari kami bersama Nabi dalam safar. Fa kunna idza alauna kabbarna, kami jika naik di tempat yang tinggi kami pun bertakbir. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya para sahabat bertakbir dengan suara yang keras. Maka Rasulullah SAW berkata, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai para sahabatku, wahai manusia sekalian, irba'u ala anfusikum, yaitu ringankanlah diri kalian. Maksudnya tidak usah sampai teriak-teriak berat. Kalau orang angkat suara keras-keras itu juga berat bagi tubuh, ya, bagi apa namanya. Makanya Rasulullah mengatakan irba'u ala anfusikum, ringankanlah diri kalian. Tidak usah teriak keras-keras. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli ataupun zat yang tidak hadir. Walakin tad'una sami'an basira, tapi kalian mendengar zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Thumma ata alayya wa ana aqul fi nafsi la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian Rasulullah pun datang kepadaku dan aku berkata dalam diriku, la haula wala quwata illa billah. Dalam hati tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah. Faqala ya Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwata illa billah. Dia berkata, ya Abdullah bin Qais, wahai Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa namanya Abdullah bin Qais. Kunyahnya Abu Musa al-Asy'ari, nama aslinya Abdullah bin Qais. Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Sungguhnya dia merupakan kanz min kunuzil jannah. Itu harta yang mulia yang ada di surga, yang tersimpan di surga. Au qala ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau salah satu dari perbendaharaan yang ada di surga, la haula wala quwata illa billah, yaitu zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini hadis menjelaskan bahwasanya di antara sunnah ketika seorang naik berada di tempat yang tinggi bertakbir, tapi bukan berarti harus keras-keras berteriak. Allahu Akbar, enggak. Bertakbir pelan, ya, yang cukup masing-masing mendengar, disirkan, tidak perlu bertakbir dengan keras-keras. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan irba'u ala anfusikum, ringankanlah pada diri kalian, tidak perlu zikir berteriak-teriak. Ya, dan ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala hadis ini, bahwasanya hukum asal dalam segala zikir adalah dengan pelan. Hukum asal segala zikir dengan pelan, disir, tidak perlu keras-keras. Karena hukum asal kata Rasulullah SAW, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli maupun tidak mengetahui, tidak hadir. Walakin tad'una sami'an basira, tapi kalian menyeru zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kalau zat yang kalian seru yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kalian berzikir menyebut namanya adalah Maha mendengar dan Maha melihat, maka tidak perlu kalian keras-keras teriak-teriak. Irba'u ala anfusikum, ringankah diri kalian. Al-Imam Syafi'i berdalil dengan ini bahwasanya hukum asal berzikir adalah sendiri-sendiri dengan lemah lembut. Karenanya beliau berpendapat, ini pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya zikir setelah salat tidak perlu keras-keras. Ini pendapat Imam Syafi'i. Menurut beliau rahimahullah, zikir setelah salat tidak perlu keras-keras kecuali
dalam rangka untuk mengajar kepada makmum yang mereka mungkin kurang tahu cara berzikir, maka sang imam mengeraskan zikirnya agar dihafal oleh makmum. Dan ketika para makmum sudah hafal, maka tidak perlu zikir keras-keras lagi, maka dia kembali zikir bersendiri-sendiri. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berdasarkan hadis ini. Dan demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Hukum asal mereka berzikir tidak keras-keras, tidak bikin paduan suara, ya. Ya, bahkan mereka ketika bertakbir zikir keras Rasulullah SAW tegur. Ya, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang memang disyariatkan untuk dikeraskan, untuk sebagai syiar. Contoh misalnya azan adalah zikir dengan keras. Contohnya ketika bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Contohnya ketika takbir, ketika Idul Fitr, Idul Adha misalnya. Ini contoh zikir-zikir yang dalam rangka untuk disyiarkan. Tetapi zikir yang pada umumnya secara biasa, maka seorang berzikir tidak perlu keras-keras tapi dengan suara yang lirih sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lebih khusyuk seorang berzikir antara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut, tidak perlu berteriak-teriak karena yang dia zikir yang dia berzikir kepadanya itu Allah Subhanahu wa taala, tidaklah asam, tidaklah tuli dan tidaklah gaib, tetapi sami'an basiran, Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian setelah itu subhanallah Rasulullah datang menuju Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Musa dalam dirinya berkata la haula wala quwwata, dia belum ucapkan. Dalam dirinya dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ternyata Rasulullah sallallahu suruh dia ucapkan, ya Abdullah bin Qais, ucapkanlah. Itu zikir boleh dalam hati, boleh. Tetapi yang terbaik adalah zikir diucapkan. Zikir yang terbaik adalah zikir yang lisan mengucapkannya dan sinkron dengan hati. Itu yang zikir yang terbaik. Ya. Zikir yang terbaik adalah yang diucapkan dengan lisan, yang sinkron dengan hati. Tidak perlu teriak-teriak, tapi sinkron dengan isi hati. Kemudian kalau seorang berzikir hanya lisan, hatinya kurang sinkron, atau hanya hati, lisannya tidak mengucapkannya, maka ini derajat yang setelahnya. Yang paling afdal adalah seorang berzikir dengan lisan yang kemudian sinkron dengan hatinya. Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kanzun, kanz itu sesuatu yang berharga. Min kunuzil jannah, perbendaharaan harta yang ada di surga. Isyarat bahwasanya siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah ini salah satu sarana untuk meraih kanz tersebut. Artinya salah satu cara agar orang masuk surga hendaknya dia berzikir la haula wala quwwata illa billah, perbanyak zikir tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Ini subhanallah zikir yang sangat agung yang menunjukkan pengakuan kepada Allah ketidakmampuan seorang hamba dan minta pertolongan kepadanya. Minta pertolongan kepadanya. Makanya ketika seorang mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia berkata la haula wala quwwata illa billah. Marilah menuju salat, marilah menuju kemenangan, maka dia mengatakan la haula wala quwwata illa billah, yaitu dia mengatakan tidak ada daya upaya, tidak ada perubahan. Tidak ada perpindahan dari aku menuju masjid daripada aku menuju salat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh pertolongan agar bisa berangkat menuju masjid, terutama ketika misalnya salat subuh, ya, kemudian dia mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia pun minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata, la haula artinya tidak ada perpindahan. La haula maknanya tidak ada perpindahan. Haul itu perpindahan dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Semua perpindahan yang terjadi di alam semesta ini perubahan kondisi semua dengan izin Allah. Dari kebaikan menuju keburukan, dari keburukan menjadi kebaikan. Dari sakit menjadi sehat, dari sehat menjadi sakit. Ya, dari sempit menjadi lapang, lapang menjadi sempit. Semua perubahan yang terjadi dalam semesta semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya, ya, kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya sebagian orang ketika menerjemahkan la haula wala quwwata illa billah, mereka hanya menerjemahkan satu sisi, mereka mengatakan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Itu dari sisi la quwwata wala quwwata, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Tapi kalau la haula maknanya tidak ada perubahan. Tidak akan kau berubah kondisimu dari tidur bangun menuju ke masjid kecuali dengan izin Allah. Ya, tidak ada perubahan dirimu dari kau susah menjadi mudah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua
perubahan hanya izin Allah, semua kekuatan hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang dahsyatnya zikir la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita dalam kondisi lagi lapang, kita jangan lupa berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu bikin paduan suara. Kita kalau zikir enggak usah nunggu paduan suara ya. Kapan kita mulai berzikir, zikir aja dimanapun kita lagi, di atas mobil, lagi berjalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Maka dianjurkan ya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Jadi intinya tadi hadis tadi, kalau kita di tempat tinggi kita bertakbir tapi tidak perlu teriak-teriak keras-keras. Bab berikutnya bab nomor 51, babud du'ai idza habata wadiyan. Bab berdoa ketika turun ke lembah. Fi hadis Jabir radhiyallahu anhu, di situ ada hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ya. Yang dimaksud dengan hadis Jabir telah lalu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, dengan lafal kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Dalam hadis yaitu Jabir mengatakan kunna idza sa'adna kabbarna, kami kalau naik kami bertakbir, wa idza nazalna sabbahna, kalau kami turun maka kami bertasbih. Itu kalau sedang naik seorang mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wa idza nazalna, kalau kami turun kami mengucapkan subhanallah 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 ya. Taib, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika naik di atas tempat yang tinggi atau berada di tempat yang tinggi, maka hendaknya dia bertakbir untuk dia ingat bahwasanya betapapun tempat tinggi yang dia raih, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha besar ya, maha besar, lebih tinggi daripada ini semua. Dan juga bisa jadi seorang ketika berada di tempat tinggi dia merasa dirinya mungkin dia merasa tinggi juga, dia merasa besar, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar di sini. Beliau berkata, wa munasabatu takbir inda su'ud ila al-makan al-murtafi' anna al-isti'la wal irtifa' mahbubun lin nufus lima fihi min istish'aril kibriya. Kenapa kita disyariatkan? Apa munasabahnya? Apa keterkaitannya? Apa relevansinya ya? Antara takbir dengan kita naik tempat yang tinggi. Kata Ibnu Hajar, karena seorang ketika naik di atas tempat yang tinggi atau naik di atas tempat yang tinggi adalah perkara yang disukai oleh jiwa ya. Makanya orang senang naik gunung, naik puncak. Kalau naik di atas itu merasa bangga. Biasa dia telah meraih tempat yang tertinggi. Makanya orang bikin bangunan yang tinggi-tinggi, bahkan lomba-lombaan bikin tempat-tempat yang tinggi ya. Kemudian pergi ke tempat yang tinggi, kemudian sudah sampai tempat tinggi, senang. Jiwa senang berada di tempat yang tinggi ya. Apalagi tempat tinggi tersebut di bawahnya kelihatan awan dan segalanya ya. Lima fihi min istisyaril kibriya. Kenapa disukai dengan manusia atau jiwa suka dengan tempat yang tinggi? Kata Ibnu Hajar, lima fihi min istisyaril kibriya, karena bisa jadi timbul keangkuhan ya, sombongan ya. Contohnya seorang naik mobil, kemudian di depan orang sedang jalan kaki, dia merasa mungkin lebih tinggi daripada yang jalan kaki ya. Dia merasa lebih. Ada perasaan seperti itu. Untuk menepis itu semua, atau untuk menepis bahwasanya dia merasa sudah di tempat yang tinggi, ya maka hendaknya dia bertakbir. Fa syuri'a liman talabbasa bihi an yadhkura kibriya Allah taala wa annahu akbar min kulli syai'. Maka disyariatkan agar seorang bertakbir mengingat keagungan Allah dan bahwasanya Allah Maha besar atas segala sesuatu. Fayukabbiruhu liyashkura lahu dzalika fayazidahu min fadlihi. Maka dia bertakbir, dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah ketika itu untuk bersyukur kepada Allah, dia sudah sampai pada tempat ini, tempat yang tinggi, bisa melewati tempat yang tinggi, maka Allah akan menambahkan karunia kepadanya. Ini kenapa kita kalau naik tempat tinggi kita bertakbir, untuk menghilangkan keangkuhan, kesombongan, untuk mengingatkan kita bahwasanya ketinggian itu bukanlah apa-apa. Yang lebih tinggi daripada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala, yang besar daripada kita semua adalah
Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa tasbih ketika turun? Adapun tasbih ketika turun ada beberapa pendapat. Di antara yang disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau berkata, "Wa munasabatu tasbih indal hubuti li kaunil makanil munkhafidhi mahallu dhayiqin atau mahallun dhayiqun fa yushra'u fihi tasbih." Karena seorang kalau turun itu menuju kepada tempat yang lembah, yang mungkin yang sempit, maka atau dia mengalami kesulitan atau yang lainnya, maka dianjurkan untuk bertasbih. Karena tasbih adalah sebab untuk keluar daripada kesempitan. Sebagaimana Yunus alaihissalam ketika dia terjebak dalam kegelapan yang bertubi-tubi, fanada fi dhulumat, maka beliau pun menyeru Allah atau berdoa dalam kegelapan-gelapan dengan berkata, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengatakan subhanaka, maha suci engkau. Maka menurut Ibnu Hajar bahwasanya di antara sebab seorang terlepas daripada kesulitan adalah dengan bertasbih. Karena ketika orang turun mungkin turun ke tempat yang sempit, maka dia mengatakan, beda kalau di atas dia merasa lapang terbuka semua, tapi kalau dia turun menuju ke arah yang lebih sempit, maka dia bertasbih. Ini pendapat. Pendapat yang lain seperti disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, karena turun kalau sebagaimana atas terkesan besar, agung, maka kita ingat Allah Maha lebih besar dari semua. Ketika turun, namanya turun itu rendah, ya rendah. Maka kita bertasbih agar kita tahu bahwasanya Allah Maha suci dari kerendahan. Ya, Allah Maha tinggi dan tidak pantas untuk memiliki sifat-sifat rendah. Maka kita bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Taib. Itu tadi tentang bab ketika seorang naik atau seorang turun. Ingat, cukup zikir pelan-pelan, tidak perlu keras-keras karena Rasulullah SAW menegur orang yang berzikir dengan keras-keras. Bukan ketika naik gunung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, pelan aja, pelan-pelan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelan aja. Allah Maha mendengar. Bab ke-52. Babud du'ai idza arada safaran aw raja'a. Bab tentang doa ketika seorang hendak bersafar atau ketika pulang dari safar. Apa doanya? Fihi Yahya bin Abi Ishaq an Anas. Ada hadis yang diriwayatkan dari Yahya bin Abi Ishaq dari Anas radhiyallahu taala anhu, ya. Dan Ibnu Hajar menjelaskan ini maksud dengan hadis Yahya bin Abi Ishaq dari Anas, beliau berkata, wal muradu bi hadits Yahya bin Abi Ishaq fi ma adhunnu al hadits alladhi awwaluhu. Maksudnya menurutku hadis tersebut yang diriwayatkan dari Yahya bin Abi Ishaq dari Anas yaitu hadis yang awalnya disebutkan innan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala min Khaybar wa qad ardafa Safiyyah. Suatu hari Rasulullah SAW pulang balik dari Khaybar menuju kota Madinah dan Rasulullah SAW dalam kondisi membonceng Safiyyah. Falamma kana ba'd at-tariq atharat naqah. Atharat naqah, dan dalam sebagian jalan tiba-tiba ontanya kesandung, terjatuh. Fa inna fi akhirih, di akhir hadis tersebut Anas berkata, falamma asyrafna 'alal madinati qala, ketika kami sudah melihat mau masuk kota Madinah, maka Nabi berkata, aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Aibun artinya kami kembali ya Allah. Taibun dalam kondisi bertobat kepada Engkau ya Allah. Abidun kami akan terus beribadah kepada Engkau ya Allah. Li rabbina hamidun, dan kami senantiasa memujimu. Falam yazal yaquluha hatta dakhala al-Madinah. Rasulullah SAW terus mengulangi sampai masuk di kota Madinah, ya. Ini hadis yang disinggung oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Dan seperti kita sebutkan, Imam Bukhari terkadang menyebut hadis muallaq atau beliau tidak mengisyaratkan karena hadis tersebut meskipun maknanya seperti yang dia inginkan dalam bab namun tidak sesuai dengan kriteria syarat hadis-hadis Bukhari. Imam Bukhari makanya tidak meriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Beliau hanya mengisyaratkan ada hadis seperti ini, hadis seperti ini, tapi beliau tidak sebutkan. Kenapa? Karena sanadnya tidak sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari. Namun hadis itu sahih.
Jadi kita tahu hadis sahih, tidak semua hadis sahih dimasukkan dalam Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari punya kriteria khusus. Yaitu dia memilih hadis-hadis yang sangat sahih untuk dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Ada hadis sahih lain yang beliau sahihkan namun tidak dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Seperti dalam riwayat Imam Bukhari berkata, hafiztu mi'ata alfin min haditsin sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih. Sementara hadis yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari cuma sekitar 7.000. Berarti masih banyak hadis-hadis sahih yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Oleh karena tidak benar sebagian orang mengatakan kalau hadis ini sahih kenapa tidak diriwayatkan Imam Bukhari? Kita katakan Imam Bukhari tidak mempersyaratkan meriwayatkan seluruh hadis sahih, tapi beliau hanya meriwayatkan sebagian hadis-hadis sahih yang memenuhi kriteria yang beliau pasang, yang berat. Jadi oleh karenanya terkadang ada hadis sahih persis seperti apa yang dimaksudkan dalam judul bab, tapi beliau tidak sebutkan karena tidak sesuai dengan kriteria beliau, tapi beliau isyaratkan. Kata beliau seperti hadis ini, wa fihi Yahya bin Abi Ishaq an Anas. Intinya dalam hadis tersebut dari Anas bahwasanya Rasulullah mengatakan aibun taibun, ya. Abidun li rabbina hamidun. Itu doa ketika pulang dari safar. Adapun hadis yang dibawakan Imam Bukhari kita bacakan. Al-Imam Bukhari Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallam kana idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umratin yukabbiru ala kulli syarafin minal ardi thalatha takbirat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari peperangan atau pulang dari haji atau pulang dari umrah, maka beliau bertakbir setiap kali naik tempat yang tinggi. Thalatha takbirat, 3 kali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kalau kita naik tempat tinggi tidak juga bertakbir terus-terusan. Ini di antara sunnah yang mengkhususkan tadi yang kita sebutkan. Hadis-hadis sebelumnya disebutkan kalau sudah sampai tempat tinggi maka bertakbir. Ternyata dalam hadis disebutkan 3 kali takbir. Rasulullah SAW kalau naik tempat tinggi beliau takbir tapi tidak banyak-banyak. Yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau berkata, kemudian beliau berkata, la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'adahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah beliau bertiga kali, kemudian beliau berdoa, la ilaha illallah dahu la syarikalah, tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, tidak sekutu bagimu. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagimu segala kerajaan dan bagimu segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa segala sesuatu. Aibun artinya kami kembali ya Rabb. Taibun, kami dalam kondisi bertaubat. Abidun, kami bertekad untuk beribadah. Li rabbina hamidun, dan kami senantiasa memuji Engkau ya Rabb. Sadaqallahu wa'dah, ya Allah telah memenuhi janjinya. Wa nasara abdah, dan Allah telah memenangkan hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah menghancurkan para ahzab sendirian. Tanpa ada bersama Allah, dia menghancurkan para ahzab. Tapi ini di antara zikir ketika seorang pulang dari safar. Di sini yang pertama kita bahas, di sini dikatakan oleh Abdullah bin Umar, idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umrah. Jika seorang keluar dari Rasulullah SAW pulang dari perang, dari haji atau umrah. Taib. Kalau safar-safar lain bagaimana? Safar-safar yang lain? Zahirnya di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan ketika Rasulullah SAW pulang dari perang, dari haji dan umrah, karena memang Rasulullah safarnya buat itu selalu, tidak ada safar yang lain. Rasulullah SAW safarnya cuma itu. Kalau enggak perang, kalau enggak buat haji, kalau enggak buat umrah, Rasulullah SAW tidak pernah safar berjalan-jalan, tidak pernah. Ini kita bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak pernah safar jalan-jalan. Sehingga beliau hanya disebutkan jika Rasulullah SAW pulang dari perang atau pulang dari haji atau pulang dari umrah, beliau berdoa dengan doa ini. Taibun hamidun li rabbina abidun li rabbina hamidun, ya. Aibun taibun abidun li rabbina hamidun, ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang bagaimana dengan orang-orang yang kemudian safar bukan untuk haji, bukan untuk umrah, bukan untuk perang? Apakah boleh berdoa dengan doa ini? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau safar dalam ketaatan maka tidak jadi masalah. Orang safar dalam rangka untuk misalnya silaturahmi, dalam rangka untuk berdakwah. Demikian juga safar-safar yang mubah.
Seperti dia safar untuk berdagang, safar untuk misalnya berpesiar, tapi intinya safar-safar mubah kita berdoa. Bagaimana dengan orang yang safar untuk maksiat? Apakah dia boleh berdoa doa ini? Maka khilaf di kalangan para ulama. Ya. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh ya. Tapi intinya di sini doa yang kita ucapkan kalau pulang dari safar, kita mengatakan aibun. Kita ulang-ulang aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Apa maknanya? Aibun itu ya Allah kami kembali ya Allah. Taibun dalam kondisi bertobat. Artinya safar yang kami lakukan ini menghilangkan ujub. Rasulullah SAW padahal pulang dari haji atau umrah dari perang. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan taibun, kami bertobat. Kata Ibnu Hajar rahimahullah menunjukkan bahwasanya ketika seorang menjalankan ibadah dia pasti melakukan kekurangan. Maka dia bertobat untuk menambal kekurangan tersebut. Bayangkan ini Rasulullah SAW bukan pulang dari safar main-main, bukan besar jalan-jalan, apalagi tempat-tempat yang tidak benar. Ya, ini Rasulullah pulang dari haji, atau pulang dari umrah, atau pulang dari perang. Itu pun beliau mengatakan taibun, kami bertobat. Karena beliau sadar bahwasanya apapun manusia berusaha, seorang manusia untuk beribadah semaksimal mungkin pasti ada kekurangan. Kemudian abidun, dan kami bertekad untuk terus beribadah ya Allah. Li rabbina hamidun, kami muji Allah telah menyelamatkan kami untuk bisa balik dari safar sehingga kami bisa pulang ke kampung halaman, bisa bertemu keluarga. Kami muji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab ke-53. Bab doa lil mutazawwij. Bab doa untuk orang yang menikah. Apa doanya kalau kita mendoakan orang yang menikah? Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman bin Auf athara sufrah faqala mahyam aw mah qala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab faqala barakallahu lak aulim walau bisyah. Suatu hari Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin Auf ada bekas warna kuning di baju beliau. Rasulullah berkata, apa ini? Kok ada baju warna kuning di baju? Ada warna kuning di baju. Maka Abdurrahman bin Auf menjelaskan, tazawwaj imra'atan, aku menikahi seorang wanita dari Ansar. Dan rupanya kalau minyak wangi dahulu di zaman Nabi SAW, minyak wangi laki-laki itu tidak berwarna tapi aromanya sangat kuat. Minyak wangi laki-laki itu tidak berwarna. Adapun minyak wanita biasanya berwarna. Minyak wangi wanita biasanya berwarna. Nah, maka Rasulullah heran kok ada Abdurrahman pakai warna kuning di bajunya. Rupanya dia baru bersentuhan dengan wanita yang minyak wanginya tergesek ke bajunya ya. Ini dalil bahwasanya ketika seorang menikah maka dia pakai minyak wangian. Sang wanita pakai minyak wangi banyak, laki juga minyak wangi banyak. Sehingga buktinya sampai minyak wangi istrinya nempel di badannya. Sehingga nampak warna kuning pada baju Abdurrahman bin Auf. Berarti istrinya pakai parfum, dia juga parfum, dan parfum istrinya nempel di baju Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf menjelaskan, saya menikah ala wazni nawatin min zahab, dengan mahar seukuran biji emas ya. Maka faqala, Rasulullah mendoakan barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Kemudian Rasulullah SAW berkata aulim walau bisyah ya. Aulim walau bisyah. Maka buatlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Jadi walimah adalah sunnah ya bagi orang yang menikah, walimatul urs, dan hendaknya dikerjakan meskipun hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Tidak harus mewah-mewah, semampunya ya. Yang penting ada kebahagiaan, dan di antara fungsi walimah memberitahu kepada orang lain bahwasanya saya sudah menikah, bahwasanya wanita ini telah disunting dan dinikahi. Selesai. Ini di antara manfaat walimah. Dan juga semoga orang miskin yang biasanya tidak biasa makan enak bisa mencicipi makanan ketika walimah tersebut. Jadi intinya Rasulullah SAW mendoakan dengan berkata barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, sama masih dalam bab
mendoakan orang yang menikah. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata, qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hammad bin Zaid an Amr an Jabir radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, halaka abi wa taraka sab'a aw tis'an banatin. Ayahku meninggal dunia, itu Abdullah, ini Jabir bin Abdullah bin Haram. Ya, bapaknya adalah Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, meninggal itu dalam perang Uhud. Perang Uhud. Dan dia meninggalkan 7 atau 9 anak-anak perempuan, itu saudara-saudarinya Jabir. Mungkin adik-adiknya Jabir. Dan ayahnya telah memberi wasiat kepada Jabir untuk perhatikan adik-adiknya. Fatazawwajtu imra'atan, maka kata Jabir, aku pun menikahi seorang wanita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepadaku, tazawwajta ya Jabir? Kau sudah menikah wahai Jabir? Qultu na'am. Ini menunjukkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini motivasi Nabi untuk para pemuda segera menikah. Ya, dalam hadis Rasulullah berkata, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian punya kemampuan ekonomi, ya, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanul farji, dan lebih menundukkan menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm, siapa yang tidak mampu maka hendaknya puasa. Rasulullah SAW motivasi anak muda untuk menikah. Sampai Rasulullah ketika ketemu Jabir, Rasulullah bertanya, tazawwajta, sudah nikah belum Jabir? Ini motivasi, sudah menikah belum? Maka kita motivasi para pemuda yang belum menikah, hendaknya segera menikah. Segeralah merasakan kebahagiaan dunia, ya. Di dunia dengan menikah. Dengan menikah seorang lebih stabil dalam arahan kehidupannya. Memang ada beban-beban dalam pernikahan, itu wajar. Tapi jangan takut. Sebagaimana orang katakan keuntungan ada resiko, ya, tapi kalau resiko ada, keuntungan juga banyak, ya. Seorang menikah banyak manfaatnya, ya. Resikonya cuma sedikit, cuma ngurusin anak istri, tapi kebahagiaan yang dapat berlipat-lipat ganda daripada kesulitan yang dia rasakan. Kalau seorang punya kemampuan, menikah. Kemampuan tersebut tidak harus punya rumah sendiri. Kalau tunggu rumah punya sendiri baru nikah, enggak kawin-kawin sampai mati belum tentu punya rumah. Ya. Yang penting udah bisa ada tempat tinggal, udah punya kendaraan, bismillah. Terutama zaman sekarang, zaman fitnah, tontonan, medsos, maka seorang lelaki pemuda yang cerdas segera menyelamatkan dirinya sehingga dia tidak terjerumus dalam hal-hal yang telah pemuda-pemuda lain terjerumus di dalamnya, menghabiskan umur dan waktu melihat hal-hal yang haram, berkhayal yang haram yang tidak ada manfaatnya, sampai berumur belum juga punya istri, belum juga punya momongan, ya. Sampai kapan seperti itu? Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah segera menikah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ketemu Jabir, Rasulullah SAW bertanya, "Tazawwajta ya Jabir?" Sudah menikah? Nah, ini motivasi. Kalau belum, tentu Rasulullah SAW akan suruh menikahlah. Kenapa dia tunda-tunda? Maka Jabir berkata, "Na'am, ya saya sudah menikah ya Rasulullah." Qala bikran am thayyiban? Nikah gadis apa janda? Rasulullah tanya, ya. Betapa bahagia seorang ditanya oleh Nabi SAW. Ini yang kepo Rasulullah, bukan kita yang kepo Rasulullah. Enggak ada masalah. Ya, Rasulullah tanya, tentu ada maslahat di balik itu. Rasulullah akan beri arahan-arahan kepada para sahabat, ya. Ya, kita enggak suka dikepoin orang, tapi kalau yang nanya Rasulullah SAW, tentu ada bimbingan-bimbingan di balik itu. Rasulullah bertanya, janda apa gadis, ya. Maka aku berkata thayyiban, ya Rasulullah, janda. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, halla jariyatan tulaibuha wa tulaibuka? Kenapa kau tidak menikah dengan gadis yang kau bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu? Ya. Tulaibu dari mula'abah. Al-mula'abah yaitu li'ab. Maknanya adalah bermain-main, bercanda-canda. Ada yang mengatakan dalam sebagian tafsiran, tulaibuka yaitu engkau meletakkan air liurmu di mulutnya dan dia juga meletakkan air liurnya di mulutmu, ya. Ini di antara makna hadis ini. Au tudahikuha wa tudahikuka. Kau bisa ketawa-ketawa dengan dia dan dia bisa ketawa-ketawa denganmu, ya. Janda juga bisa, tapi kalau remaja tentu lebih apa? Gadis tentu lebih senang untuk ketawa-ketiwi. Kalau janda mungkin banyak pikiran, ya. Tapi intinya Rasulullah SAW menasihati untuk menikahi
gadis tentunya banyak sekali maslahat ya. Masing-masing ada kemaslahatan. Rasulullah SAW sendiri yang menyuruh untuk memotivasi untuk menikahi gadis, ternyata dia hanya menikahi seorang gadis cuma satu orang, itu Aisyah. Sementara istri-istri beliau semuanya janda. Tentu ada maslahat di balik itu. Tapi kalau seandainya tidak ada maslahat lain yang dipertimbangkan, maka hendaknya seorang menikahi gadis. Menikahi seorang gadis, jadilah dia kekasih pertamanya pada gadis tersebut ya. Adapun kalau janda maka bisa jadi menjadi kekasih yang kedua, kekasih yang ketiga ya. Makanya disebutkan dalam dalam satu syair, penyair berkata, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali wa kam min manzilin ya'lafuhu al fata wa haninuhu abadan di awwali manzili. Seorang penyair, pindahkan hatimu kepada siapa yang kau sukai, tetapi cinta yang sejati adalah cinta yang pertama ya. Cinta yang sejati adalah cinta yang pertama. Betapa banyak tempat yang disinggahi oleh seorang pemuda, tetapi kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Oleh karena jika seorang menikahi seorang gadis, maka dia akan menjadi kekasih pertamanya bagi gadis tersebut. Maka hukum asal seorang berusaha menikah dengan gadis. Oleh karena Aisyah radhiyallahu anha membanggakan hal ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau membawa onta, terus engkau ingin menambatkan ontamu, apakah kau tambatkan di pohon yang sudah ditambatkan oleh onta yang lain, atau pohon yang masih kosong belum pernah ditambatkan onta yang lain?" Maka Aisyah mengatakan, kata Rasulullah, tentunya ke pohon yang belum pernah ditambatkan onta yang lainnya. Artinya Aisyah ingin bangga bahwasanya akulah salah satunya gadis yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum asal para pemuda jika menikah carilah gadis ya. Namun bukan berarti tidak boleh menikahi janda. Boleh kalau ada masalah-masalah yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri justru istri-istri beliau kebanyakannya adalah janda, semuanya janda. Yang gadis cuma satu, Aisyah radhiyallahu taala anha. Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ada masalah-masalah lain yang beliau inginkan. Dan di antara yang dipikirkan oleh Jabir adalah maslahat, sehingga beliau tidak menikah dengan janda, dengan gadis, maka beliau menikah dengan janda ya. Maka Rasulullah bertanya, "Tidakkah kau menikah dengan gadis? Bisa kau canda-candain, bisa kau cium-ciumin ya dan seterusnya." Maka Jabir pun berkata, dia jelaskan kenapa saya menikahi janda. Dia mengatakan, "Halak abi, ayahku meninggal dunia ketika perang Uhud. Fataraka sab'a aw tis'a banatin." Ternyata saya punya adik-adik perempuan banyak, ada 7 orang atau 9 orang. Fakaritu an aji'ahunna bimithlihinna. Aku tidak mau menikah dengan wanita yang seumuran dengan mereka. Nanti punya istri nikah suruh ngurusin adik-adik umurnya sama, malah bukan ngurusin, malah main kelereng nanti sama adik-adik. Maka aku tidak ingin mendatangi istri yang seumuran dengan mereka. Fatazawwajtu imra'atan taqumu 'alaihinna, maka aku nikahi seorang wanita yang bisa ngurusin mereka, membantu ngurusin adik-adik perempuanku. Subhanallah, niat yang luar biasa. Bagaimana seorang lelaki yang tentu ingin sekali menikah dengan gadis tapi dia tinggalkan semuanya karena adik-adik perempuannya. Makanya datang dalam satu hadis sebagaimana pernah kita syarah dalam sahih dalam Al-Adabul Mufrad, siapa yang bersabar merawat saudari-saudari perempuannya 3 orang atau 2 orang, maka dia akan masuk surga. Maka dia akan masuk surga ya. Maka seorang jangan lupa punya perhatian buat adik-adik perempuannya. Kalau dia punya adik perempuan atau kakak perempuan, dia perhatikan ya, perhatikan. Betapa kakak punya masalah, adik perempuannya masalah, dan masalah terkadang masih terus berlanjut, tapi dia perhatikan. Dia siapa tahu dalam rumah tangga ada masalah, dia bisa ayomi adiknya, bisa ayomi kakak perempuannya. Dia bisa ajak ngaji adik perempuannya, dia kunjungi rumahnya, dia kasih hadiah. Jangan sampai dia berpikir, adik saya sudah menikah, sudah bukan urusan saya lagi. Kakak perempuan saya sudah menikah, bukan urusan saya lagi. Betapa bahagia seorang wanita diperhatikan oleh kakak laki-laki atau adik laki-lakinya. Nah, sekarang di zaman ini mulai hilang seperti itu. Seorang sudah namanya perempuan diambil sama suaminya, sudah selesai. Tidak, seorang tetap perhatian sama kakak perempuannya, sama adik perempuannya. Dia menyambung silaturahmi. Dan dia berusaha meraih surga dengan perhatian sama adik dan kakak perempuannya. Rasulullah telah mengabarkan siapa yang merawat dan mengurusi, mengayomi saudari-saudari perempuannya 3 orang atau 2 orang, maka dia akan masuk surga. Lihatlah bagaimana Jabir, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Dia tidak rela meninggalkan gadis kemudian menikah janda untuk apa? Untuk bisa mengurus adik-adik perempuannya.
Bukan cuma 3 orang, bahkan 7 orang, bahkan 9 orang. Ini pahala besar bagi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, luar biasa ya. Kemudian juga dia menikahi janda. Kita tahu orang perhatian terhadap janda pahalanya besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya as-sa'i 'alal armalah wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha membantu janda dan anak yatim seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jihad tidak harus dengan mengangkat pedang. Terkadang mengangkat pedang pun tidak ada musuhnya. Terkadang ada musuh pun takut mengangkat pedang. Ternyata di antara jihad ada jihad yang tidak harus mengangkat pedang. Jihad tersebut dengan membantu janda. Membantu janda tidak harus dinikahi. Apalagi jika dinikahi dengan niat untuk membantu janda tersebut. Tentu pahala berlipat-lipat ganda. Apalagi seorang kemudian menikah dengan janda yang punya anak yatim. Pahala double-double. Dia menikahi janda, janda tersebut bawa anak yatim, 2-3 orang. Lihat pahala banyak yang dia dapatkan. Subhanallah, saya ingat ada salah seorang guru saya. Ketika seorang kawannya meninggalkan, dia cerita sama saya. Satu saya dengar dari kawannya. Saya ingat dia cerita langsung sama saya. Kawannya ada dan itu juga kawan saya. Kami sering ngaji bareng-bareng. Kawan tersebut meninggal. Dan dia meninggalkan anak yatim banyak. Maka guru saya tersebut dia bilang saya ingin menikahi dia. Dia cerita sama saya langsung. Iya, dia cerita sama saya. Saya ingin menikahi dia. Karena itu janda dan punya anak-anak yatim, ingin meraih pahala. Ya, begitu tahu temannya meninggal dan meninggalkan janda dan anak-anak, maka dia sudah bertekad untuk menikahi janda dan anak tersebut. Qadarullah dia kedahuluan sama ustaz saya yang lain. Kedahuluan sama yang lain. Akhirnya dia tidak berhasil menikahi janda tersebut dan anak-anaknya. Qadarullah cerai. Akhirnya ustaz saya tersebut yang tadi sudah berit, akhirnya melanjutkan niatnya yang dulu tertunda dan akhirnya berhasil menikahi janda tersebut dan ngurusi anak-anak yatimnya. Subhanallah, niat yang mulia, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Ya. Betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Jika seorang menikahi janda, kemudian apalagi janda tersebut punya anak-anak dan dia niatkan karena Allah, dia dapat pahala jihad fi sabilillah. Dapat pahala jihad fi sabilillah. Jadi ini luar biasa bagaimana Jabir bin Abdullah ya, seorang pemuda yang sebenarnya mampu menikahi gadis namun demi untuk mengurusi adik-adik perempuannya maka dia pun tidak jadi menikahi gadis dan dia menikahi janda. Ketika mendengar semua alasan Jabir bin Abdullah, maka Rasulullah SAW tahu ini orang hebat di hadapannya. Maka tidak ada kata lain kecuali Rasulullah mendoakannya. Rasulullah SAW berkata, Barakallahu alaik. Semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah memberkahimu. Ini di antara doa yang indah jika seorang mendapati orang yang menikah, maka dia berdoa dengan keberkahan. Karena namanya nikah itu yang penting adalah keberkahan, ya. Dalam riwayat yang lain, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair fi khair. Barakallahu lak yaitu keberkahan bagi engkau sang mempelai, wa baraka alaik dan semoga Allah menurunkan keberkahan kepadamu. Itu rezeki yang berkah, anak keturunan yang berkah. Baraka alaik. Wa jama'a bainakuma fi khair dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di atas kebaikan. Semoga kau dan istrimu connecting dalam ketaatan, saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah. Dalam salat, dalam sedekah, dalam ngurus anak, dalam berbakti kepada orang tua, dalam menyambung silaturahmi. Wa jama'a bainakuma fi khair. Tidaklah kalian berkumpul kau dan istrimu kecuali dalam kebaikan. Ini doa yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seorang dalam menjalani kehidupan rumah tangga dia renungkan akan keberkahan ini. Keberkahan agar dia mengharap keberkahan dalam rumah tangganya. Bagaimana kehidupannya berkah bersama istrinya dalam ketaatan. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liyattakhidh ahadukum qalban syakiran." Hendaknya salah seorang dari kalian pandai bersyukur, wa lisanan dzakiran. Hendaknya salah seorang dari kalian suka berzikir, wa zaujatan tu'inuhu 'alal amril akhirah. Hendaknya dia mendapatkan istri yang membantu dia dalam urusan akhirat. Jika seorang mendapati istri yang berkah, yang membantu dalam urusan akhirat, sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan yang terindah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah."
Sungguhnya dunia itu adalah kesenangan dan kesenangan yang terbaik adalah istri yang solehah. Bahkan istri yang soleh adalah kesenangan terbaik lebih daripada rumah yang indah, lebih daripada mobil yang indah, lebih daripada harta yang indah. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 4 sebab kebahagiaan, kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah, 4 kebahagiaan. Yang pertama, zaujatun salihah, istri yang saleh. Baru kemudian al-maskanul wasi', rumah yang luas. Kemudian al-markabul hani, tunggangan atau kendaraan yang enak dinaiki. Kemudian al-jarus salih, tetangga yang baik. Ini semua sebab kebahagiaan. Istri, rumah yang luas, tunggangan yang enak dinaiki, kemudian tetangga yang baik. Tapi yang pertama Rasulullah sebutkan adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi rumah tangga kita, menjadikan kita semua dalam keberkahan, istri kita penuh berkah, anak-anak kita berkah dan waktu kita semuanya berkah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan keluarga kita di akhirat kelak, di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wala haula wala quwata illa billah. Demikian apa yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.